Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicarakan suatu hal yang sangat menarik. Dan ini penting dan perlu untuk diketahui oleh setiap umat Katolik dimanapun berada. Tema yang ingin saya bicarakan di sini atau hal yang ingin saya bicarakan di sini adalah mengenai bagaimana benda rohani yang kita pakai, kita gunakan itu, seandainya benda rohani itu rusak, bagaimana sikap kita terhadap benda rohani tersebut? Maka saya katakan ini penting dan perlu diketahui oleh semua umat beriman Katolik tanpa kecuali. Saudara-saudari, kita sering memiliki atau kita setiap orang beriman Katolik pasti memiliki benda-benda rohani. Misalnya ada patung di rumah, patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus ataupun salib, ataupun kitab suci, rosario dan lain sebagainya. Itu yang sering kita miliki oleh umat beriman Katolik. Dan juga misalnya di gereja itu ada peralatan-peralatan rohani yang dipakai untuk kegiatan liturgi di dalam gereja kita. Nah, seandainya alat-alat itu atau benda-benda rohani itu rusak, bagaimana sikap kita? Apakah kita buang begitu saja? Atau kita simpan begitu saja? Atau seperti apa kira-kira sikap kita sebagai seorang Katolik? Maka ini perlu kita ketahui saudara-saudari, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa sakrelegi. Ada satu dosa yang namanya dosa sakrelegi. Dosa sakrelegi itu adalah ketika seorang beriman Katolik berhadapan dengan benda-benda rohani, kita tidak memposisikan atau menempatkan atau memanfaatkannya secara baik dan benar. Itulah kita kena dosa sakrelegi. Misalnya saya ambil contoh patung Bunda Maria. Kita letakkanlah di kolong tempat tidur sampai berdebu, sampai kotor-kotor, sampai jorok patung Bunda Maria ini. Nah, di sini kita kena dosa sakrelegi. Ini salah satu contoh. Nah, supaya kita terhindar dari dosa sakrelegi, maka mari kita ikuti ulasan berikut ini mengenai benda-benda rohani atau benda-benda kudus yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam kehidupan menggereja kita. Baik, saudara-saudariku terkasih, setiap orang Katolik tentu mempunyai benda rohani. Yang dimaksudkan dengan benda rohani adalah benda yang mempunyai nilai rohani, yang telah diberkati oleh seorang imam, ataupun oleh seorang uskup, ataupun itu paus bahkan. Yang termaksud benda-benda rohani itu misalnya Alkitab, rosario, salib, patung orang kudus, peralatan-peralatan ibadat ekaristi, dan masih banyak lagi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, sekalipun disebut benda rohani, bukan berarti benda-benda tersebut bersifat kekal. Benda-benda itu masihlah tetap barang-barang duniawi. Dan karena termasuk barang duniawi, maka ada saatnya benda atau barang itu akan rusak. Nah, menjadi persoalan bagi kita, bagaimana kita menyikapi ketika benda rohani tersebut itu rusak? Apakah kita biarkan begitu saja sehingga menjadi semakin rusak atau menjadi semak di rumah kita atau di gereja? Nah, ini yang harus kita jawab di dalam sesi ini. Maka saudara-saudari, mari kita beri perhatian atas poin penting ini. Seorang remaja pernah bertanya soal Alkitabnya yang sudah kusam atau barangkali pernah waktu itu jatuh dari tangannya dan terendam lumpur. Dia merasa risih bahwa benda itu, kitab suci itu bisa dibawa kemanapun. Dia merasa risih dan untuk menggunakan pun sudah enggan karena tulisan pun sudah sulit untuk dibaca, sudah berwarna kuning kehitam-hitaman. Dan kebetulan si remaja tersebut sudah membeli Alkitab yang baru. Namun Alkitab yang lama itu terasa mengganggu pemandangan. Dan dia bingung
Mau diapakan Alkitab itu? Karena dia sadar bahwa buku itu adalah suci atau kitab itu kitab suci. Nah, ini sebuah persoalan pertama. Kita coba lihat persoalan yang kedua. Seorang ibu rumah tangga juga punya pengalaman serupa terkait benda rohani. Kali ini masalahnya dengan rosario dan patung-patung yang ada di rumah. Ada begitu banyak rosario di rumahnya yang rusak dan disimpan di kamarnya. Semua itu karena ulah anaknya yang masih kecil. Anak itu sering memain-mainkan benda itu atau rosario itu hingga putus dan rusak. Dan juga ada patung Bunda Maria yang diletakkan di atas meja kemudian tanpa disadari jatuh ke lantai dan pecah semua patung itu. Ibu itu kebingungan, mau dikemanakan rosario itu? Mau disimpan di mana? Mau dibagaimanakan patung Bunda Maria tadi yang sudah pecah itu? Apakah dibuang ke tempat sampah? Ini harus kita lihat bersama saudari. Itu tidak bisa dengan serta-merta kita membuangnya ke dalam sampah atau kita bakarnya begitu saja. Itu sebuah kesalahan saudara-saudari dan kita kena pada dosa sakrelegi. Seperti kalimat hantaran saya tadi. Saya katakan kita akan kena pada dosa sakrelegi. Nah, maka bagaimana cara memusnahkan benda-benda tersebut supaya tidak jadi masalah atau tidak kena dosa sakrelegi? Saudara-saudariku terkasih, prinsip dasarnya adalah jika benda-benda rohani yang sudah diberkati ini rusak, maka cara yang layak untuk membuangnya adalah dengan cara dibakar atau dikuburkan. Maka bagi kita saudara-saudari di gereja kita masing-masing misalnya, kalau kita tidak tahu tentang aturan ini, maka datanglah ke paroki, ke gereja kita. Jumpailah para pastor di sana, pastor paroki terutama, jumpai, komunikasikan ini. Pastor, patung kami rusak, pecah. Rosario kami rusak, bagaimana caranya? Nah, maka kita akan menemukan atau kita akan mendapatkan jawaban dari para imam kita. Saudara-saudari, menurut kitab hukum kanonik itu adalah kitab undang-undangnya gereja Katolik. Karena di dalam itu memuat berbagai macam aturan atau undang-undang yang ada di dalam gereja kita. Kitab hukum kanonik mengatakan bahwa benda-benda religius yang telah diberkati adalah untuk didedikasikan bagi penghormatan kepada Tuhan. Sehingga harus diperlakukan dengan hormat dan tidak digunakan untuk kepentingan profan lainnya yang tidak layak. Ini tercatat dengan jelas saudara-saudari dalam kanon 1171. Jadi saya tidak mengarang-arang aturan ini. Apalagi misalnya terjadi pada hosti kudus. Saya buat sebuah contoh. Ketika perayaan besar dilaksanakan itu di lapangan karena harus menghadirkan begitu banyak umat. Lalu saat pelayan luar biasa komuni suci atau para imam membagi komuni di lapangan, kemudian hosti itu atau komuni itu tanpa disengaja jatuh dari tangan. Kebetulan hosti itu jatuh tepat di atas kotoran. Ada kotoran di bawah kaki kita. Dan hosti itu jatuh tepat di atas kotoran itu. Maka tidak mungkin kita mengambil hosti itu dan memakannya lagi, kan? Bagaimana sikap kita? Bukan berarti saudara-saudari di sini datanglah seorang beriman Katolik dengan salehnya, diambilnya tanah kemudian ditutupnya itu. Ini sakrelegi saudara-saudari. Maka konteks ini kita ambillah hosti tadi walaupun sudah kena kotoran itu, kita bungkus dengan baik. Kemudian kita bawa ke paroki, bawa ke gereja dan serahkan kepada pastor paroki atau kepada seorang imam yang ada di sana. Untuk selanjutnya mau diapakan atau seperti apa, mau dihancurkan, dihanguskan, itu urusan para imam yang ada di sana. Karena dari semua yang kudus itu yang paling kudus adalah komuni kudus. Jelas saudara-saudari ulasan ini ya? Oke, baik. Di sekitar tahun 1800-an, kongregasi suci untuk ritus dan takhta suci
sekarang dikenal dengan nama Kongregasi Suci untuk Sakramen dan Penyembahan Ilahi dan Kongregasi Suci untuk Ajaran Iman, mengeluarkan ketentuan yang beragam untuk urusan ini. Contoh, untuk piala dan sibori yang dipakai untuk tempat tubuh dan darah Kristus, yang sudah tidak digunakan lagi, tidak untuk dijual, tetapi untuk digunakan untuk fungsi sakral lainnya, atau dilelehkan supaya habis. Hal berikut, pakaian imam atau pakaian pelayan liturgi. Pelayan liturgi itu mulai dari imam, misdinar, lektor, PLB, pemazmur, dirijen, semua itu dikategorikan sebagai pelayan liturgi. Lalu, kain altar dan lain sebagainya. Itu mau dikemanakan? Ini itu tidak boleh dijual, tetapi harus dibakar atau dikuburkan. Air suci yang terkena kotoran, bagaimana caranya? Daun palma yang sudah kita bawa ke rumah yang sudah kering, bagaimana caranya? Tidak mungkin kita buang begitu saja. Rosario yang sudah putus atau rusak ataupun patung religius yang lain. Nah, ini menjadi pembicaraan dalam kongregasi suci. Saudara-saudari, di atas semuanya itu, ide dasarnya adalah apa yang sudah pernah didedikasikan untuk Allah atau kepada Allah harus dikembalikan kepada Allah. Tidak sepantasnya kita membuang begitu saja apa yang sudah pernah didedikasikan untuk Tuhan. Saya salut dan bangga ada beberapa tempat itu sudah membangun sebuah tempat namanya sumur suci atau sakrarium. Sebuah sumur suci atau sakrarium itu bukan berarti sumur yang berair, tetapi digali sebuah tempat dan itu diberi nama sakrarium. Itu dijadikan sebagai tempat pembuangan benda-benda rohani yang sudah rusak atau pecah. Jadi disitulah dikuburkan semua benda-benda rohani tersebut. Jadi tidak dibuang ke tempat lain, ke tempat sampah dan lain sebagainya, saudara-saudari. Maka bagi kita, kalau kita bingung dengan apa yang kita alami di rumah, pecah patung Bunda Maria, pecah patung Tuhan Yesus, pecah salib kita misalnya, patah tangan Yesus dan lain sebagainya, ataupun di gereja. Kalau kita temukan situasi seperti ini, kita komunikasikanlah itu kepada pastor paroki atau kepada para pastor yang ada di paroki kita. Atau imam yang ada di biara terdekat misalnya. Tetapi yang punya wewenang misalnya di sebuah paroki, komunikasikanlah kepada pastor paroki supaya benda rohani tersebut dihancurkan ataupun dibakarkan dengan cara yang terhormat. Itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, saudara-saudari, sampai benda-benda itu menjadi tidak berguna, menjadi kotor dan kusam dan diinjak-injak oleh orang lain. Saudara-saudari, kembali kepada pernyataan saya tadi, jangan sempat kita kena dosa sakrelegi. Demikianlah ulasan singkat saudara-saudari tentang hal penting dan perlu ini. Semoga bermanfaat bagi kita, khususnya umat beriman Katolik, supaya kita semakin menempatkan benda-benda suci itu pada tempatnya, dan seandainya ada kerusakan, bagaimana sikap kita terhadap itu. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati.